Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Eh, Sebelum memperkenalkan diri, saya Pira Hadi dengan NIM 1120109 dan juga dari rekan saya Febri Okta Septian Sembiring dengan NIM 1120017 dan ada Triana Febrianti dengan NIM 1120109. Nah, adapun di sini saya akan mempresentasikan hasil dari project yang telah kami lakukan, yaitu mengenai kurva spesies area di area hutan sekunder dekat Masjid Universitas Jambi. Sebelumnya, uh, mata kuliahnya diampu oleh Ibu Nursanti SUMSI. Lanjut. Uh, nah, adapun pendahuluan dari project yang kami lakukan ini, yaitu seperti kita tahu bahwasannya Indonesia memiliki keragaman yang tinggi. Keragaman tersebut banyak dijumpai di dalam hutan tropis. Nah, salah satunya itu yang menjadi lokasi dari pengamatan yang kami lakukan ini yaitu hutan kampus yang ada di Jamdalu, yaitu hutan sekunder dekat Masjid Universitas Jambi. Nah, itu merupakan salah satu perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah yang ada di hutan kampus Universitas Jambi. Nah, untuk uh, Open Space Area ini juga merupakan langkah awal dari proses proses dari analisis vegetasi dengan menggunakan peta contoh dan juga kuadrat. Open Space Area ini digunakan untuk memperoleh luasan sampling area yang dianggap mewakili tipe vegetasi pada suatu habitat yang terdapat dalam lokasi pengamatan. Selanjutnya, nah, tujuan dari pengamatan yang dilakukan ini yaitu untuk menentukan kurva spesies area pada peta contoh di hutan sekunder dekat Masjid Universitas Jambi. Untuk metodologi yang dilakukan seperti waktu dan tempat. Untuk waktu yang akan dilakukan pada hari Kamis 26 Oktober di hutan sekunder dekat Masjid Universitas Jambi, tertera pada peta pengamatan yang dilakukan, yaitu lokasi penelitiannya, lokasi pengamatan. Terus ada alat dan bahan seperti biasa, alat seperti terdapat pada gambar, dan juga untuk bahan yang digunakan itu semua jenis tumbuhan yang terdapat dalam peta atau plot pengamatan. Untuk data sekunder yang digunakan yaitu seperti data primer dan data sekunder. Untuk jenis sumber data yang digunakan seperti data primer dan data sekunder, dan juga untuk teknik pengumpulan data seperti survei pendahuluan dan juga metode pengamatan yang digunakan. Nah, untuk survei pendahuluan ini dilakukan bersama dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nursanti. Itu dilakukan untuk mengenali lokasi di daerah yang akan diamati sebagai acuan dalam bentuk kurva space area pada peta atau plot di hutan sekunder dekat Masjid Universitas Jambi. Terus untuk metode pengamatan yang digunakan yaitu kurva space area dan juga survei eksplorasi di mana survei eksplorasi ini digunakan untuk menentukan lokasi pengamatan yang pas untuk kurva spesies area. Berikut juga langkah-langkah dari kurva spesies area dan juga jumlah spesies ini tidak lebih dari 10% dan juga untuk pengamatan itu diperhatikan pada peta tertentu. Nah, untuk hasil dan pembahasan, berikut merupakan hasil pengamatan kurva spesies area yang kami lakukan. Dan untuk luasan peta maksimum itu yang kami lakukan itu sampai 4x8 dengan luas peta persegi 32. Terus untuk jenis data seperti daripada tabel 1x1 5 jenis
1 kali 2 itu 10 jenis, dan juga terjadi penambahan jenis 5 jenis, dan juga 2 kali 2 15 jenis, penambahan 5 jenis, 2 kali 4 22 jenis, penambahan jenis 7 jenis, 4 kali 4 30 jenis, penambahan jenis 8 jenis, dan juga pada peta 4 kali 8 itu 33 jenis, dan penambahan jenis 3 jenis. Dan untuk peta pengamatan kami berhentikan dikarenakan pada peta 4 kali 8 ini telah kurang dari 10%, atau pada tabel itu pas 10%. Nah, berikut merupakan gambar dari grafik hasil pengamatan luas space area yang kami lakukan, yang mana pada garis horizontal itu merupakan luasan peta contoh dengan meter persegi, dan juga pada garis vertikal jumlah jenis yang didapat. Terus pembahasan. Nah, pembahasan dari project ini itu pada pembuatan peta ataupun plot yang dilakukan pertama kali seperti biasa dimulai dari peta 1 kali 1, dan juga berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh bahwa data yang terdapat yaitu 33 jenis tumbuhan baik semai, pohon, semak, dan herba yang ditemukan pada pengamatan berupa space area. Dengan pembuatan peta yang yaitu pertama kali 1 kali 1, ini dihitung semua jenis spesies yang terdapat di dalam peta tersebut, yang mana ditemukan uh, pada plot 1 kali 1 ini 1 rumput dan 4 semai pohon. Terus, nah, terus dilanjutkan pembuatan plot yang diperluas yaitu menjadi 1 kali 2. Ternyata terjadi penambahan jenis spesies, yang mana pada plot ini ditemukan 5 semai pohon, 1 rumput, dan 1 tumbuhan bawah. Pada areal 2 kedua ini terjadi penambahan jenis. Terus pada plot 2 kali 2 ini dilanjutkan lagi dikarenakan terjadi penyamaan jenis, yaitu 4 semai pohon, 1 jenis rumput, dan 1 jenis tumbuhan bawah. Nah, sedangkan pada luas plot 2 kali 4 ini dilakukan juga karena terjadi penambahan jenis, yaitu 5 jenis semai pohon dan 1 jenis rumput dan 1 jenis tumbuhan bawah. Selanjutnya pada peta luasan maksimum yang kami lakukan ini berhenti di 4/8 dikarenakan juga mendapatkan penambahan jenis, yaitu 3 jenis tumbuhan baru, tetapi untuk persenan dari jenis tersebut sudah pas dari yaitu 10%, dan untuk pembuatan plot itu sudah berhentikan. Seperti biasa, untuk perbedaan jumlah tumbuh itu juga dipengaruhi beberapa faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, keadaan tanah, senyawa organik, dan lainnya. Selain itu, juga penambahan suatu area yang dihentikan bila pengamatan pada areal-areal tersebut ditemukan jenis-jenis tumbuhan yang sama dengan area sebelumnya, dengan penambahan jenis tumbuhan baru sebanyak 10% atau kurang dari 10%. Terus di sini ada bab penutup, yaitu terdapat kesimpulan dan juga saran. Nah, berdasarkan pengamatan yang dilakukan di hutan sekunder dekat Masjid Universitas Jambi, untuk jumlah jenis tumbuhan yang ditemukan itu sebanyak 33 jenis, yang terdiri dari semai pohon, rumput, bak-bakuan, herba, dan tumbuhan bawah. Nah, untuk luasan minimum yang digunakan ini yaitu 1 kali 1, dan juga luasan maksimum berhenti di 4 kali 8. Kemudian mendapatkan plot area apabila terjadi penambahan spesies dengan persentase tidak melebihi dari 10% atau kurang dari 10%. Nah, plot area ditambahkan sehingga tidak ada spesies baru yang ditemukan. Seperti pada gambar grafik yang sebelumnya tadi, untuk garisan itu memiliki titik yang sejajar pada peta 2 kali 2 meter.
Pada areal ini yang ditemukan sebanyak 4 jenis semai pohon, 1 rumput, dan 1 tumbuhan bawah. Nah, untuk saran dari proyek metode penelitian konservasi ini, ada baiknya dalam mengamati dan mengidentifikasi diperlukan buku panduan lapangan mengenai buku identifikasi semai, pohon, ataupun pohon dan juga tumbuhan bawah dari spesies baru yang ditemukan. Selain itu, data vegetasi harus akurat terhadap ekosistem sehingga datanya akurat dan efektif. Nah, terus terdapat daftar pustaka dalam penulisan laporan dari kelompok kami, dan juga ada lampiran. Ini lampiran digunakan pada saat pengamatan seperti yang sudah ada di hasil pengamatan pada bab 3 pada layar presentasi atau PPT ini. Terus ada dokumentasi dari pengamatan lapangan, dari pendataan semua jenis tanaman ataupun tumbuhan yang terdapat pada peta, dan juga pemberian nomor pada daun agar tidak terjadi double counting, dan juga jika spesies yang berbeda itu dapat dibandingkan secara langsung. Seperti ada contoh dari yang didapat di lapangan seperti ada rumput, ada senduduk, dan juga ada pulai, dan juga tumbuhan bawah dan semai dari enakan pohon yang terdapat pada peta. Nah, sebelumnya terima kasih. Eh, Sekian yang dapat saya sampaikan dari perwakilan dari kelompok 3 metode penelitian konservasi. Lebih yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.